Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan menganalisis saham emiten Pertamina Gas Negara dengan kode emiten Pegas. Nah, Pegas ini adalah salah satu subholding Pertamina ya. Jadi ini perusahaan BUMN. PT Pertamina Gas Negara ini merupakan salah satu distribusi dan transmisi gas bumi terbesar di Indonesia ya. Nah, dia memiliki lini bisnis utama sebagai usaha niaga dan gas bumi, pengelolaan properti sewa, finansial leasing, transmisi dan transportasi gas bumi, dan usaha minyak dan gas bumi. Pegas juga ini memiliki banyak anak usaha ya, kita lihat di sini. Jadi perusahaan ini besar ya, sama-sama kita tahu. Dan masalah isu-isu korupsi sepertinya belum ada ya. Jadi perusahaan ini termasuk bagus ya. Pada perdagangan kemarin tanggal 21 bulan 6 2024 saham Pegas ini naik cukup tinggi ya di harga 1.505 atau naik 5,24%, diikuti dengan volume yang tinggi ya di 1.104.000 lot ya, dengan value 164 miliar. Nah, yang menarik di sini saham Pegas ini lagi diakumulasi asing ya. Kita bisa lihat ya berdasarkan data historisnya mulai bulan 3 tanggal 8 2024 tadi saya cek. Ini asing masih membeli ya. Kita lihat sampai penutupan tanggal 21 bulan 6 kemarin, asing itu membeli dalam jumlah besar ya dari hari sebelumnya, yaitu 71 juta lot ya. Dari total volume kemarin 1.104.000. Nah, kita lihat posisi akumulasi dari asing ini ya. Ini mulai tanggal 8 ya, di sini mulai tanggal 8 ini ya, pas breakout dia membeli secara masif sampai tanggal 6 kemarin ini. Secara historisnya sebenarnya dia itu mengaglomerasi di sini, namun belum terlalu kentara ya, terlalu masif ya, karena lagi proses sideways. Nah, ini juga bearish channelnya juga udah berakhir ya. Berdasarkan pola pembentukan harga dan market structure saham Pegas ini ya, ini akan berpotensi memberikan profit yang cukup besar ya, atau multi bagger profit. Sebelum itu, jika Anda menyukai konten saya, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa sediakan kopi plus rokok karena pembahasannya cukup lama namun menarik ya. Metode hasil analisis yang saya gunakan yaitu mengkorelasikan metode news, fundamental, technical analysis, dan big fund action untuk mengambil kesimpulan memutuskan berinvestasi di pasar modal. Nah, langsung saja kita ulas ya hal-hal yang menarik yang bisa membuat harga saham Pegas ini meraup profit ya. Untuk berdasarkan berita yang dirilis oleh IDX Channel ya, ini PT Perusahaan Gas Negara mengamankan pasokan gas alam cair dari kilang Tangguh dengan cara melakukan kesepakatan kontrak antara Pegas dengan kontrak LNG Tangguh yang ditandatangani pada 19 Juni 2024. Serta menandatangani confirmation notice untuk rencana pembelian LNG pada bulan Juni 2024 sebesar 111.500 meter kubik plus setara 2.600.000 MMBTU plus minus 5% toleransi operasional. Nah, ini
Pegas juga sebelumnya ya mengakui defisit pasokan gas bumi yang disalurkan lewat pipa, sehingga perseroan mengusulkan LNG sebagai alternatif. Jadi Pegas ini melakukan ekspansi ya, melakukan ekspansi bisnis. Si korporasi yang dilakukan Pegas ini cukup bagus untuk masa depan perusahaannya ya. Berita informasi perjanjian kontrak ini ya sudah dirilis juga dan diumumkan di website IDX Channel ya. Nah, ini ada perolehan kontrak penting perusahaan gas negara yang lampirannya sudah saya buka tadi. Ini ya, penting tanggal 19 Juni. Nah, ini ya. Pada tanggal 19 Juni 2024, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Tangguh PSC Kontraktor Parties telah menandatangani kontrak payung pembelian LNG melalui Master Exhibit LNG Sale dan Purchase Agreement, serta menandatangani confirmation notice untuk rencana pembelian LNG pada bulan Juni 2024. Nah, sentimen ini dan aksi korporasi ini sangat bisa memberikan sentimen positif ya untuk keberlanjutan saham perusahaan Pegas ini. Namun kita lihat apakah sentimen ini langsung akan menaikkan harga saham Pegas ya, atau hanya sebagai penarik market ya, penarik retail untuk membeli langsung dibawa turun ya. Ntar kita ulas ya. Berdasarkan informasi laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan Pegas di iPod News ya, Pegas ini membukukan laba bersih pada kuartal 1 2024 sebesar 1,92 triliun. Naik bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,30 triliun. Jadi labanya secara kuartal on kuartal naik ya, 1,7 triliun. Naik jadi 1,9 triliun ya. Secara persentasinya naik 58,3%. Net marginnya juga plus ya 12,7% ya. Dengan EPS 79,36 per lembar. Kita lihat PBV-nya ya. PBV-nya ini 0,61 kali ya. Jadi secara price book value-nya ini under value ya. Under value. Nya juga cukup bagus 3,30%. Kita bisa lihat ntar di videonya. D-rasionya juga 0,83, namun tadi saya cek dari RTI sedikit berbeda ya. RTI untuk D-rasionya itu di sini 109,2%. Namun secara nilai hutang ya, nilai hutang Pegas ini masih standar ya. Untuk dividennya sendiri kita lihat ya, Pegas ini secara kita lihat nilai pembagian dividen tahunan Pegas ini ya, setiap tahun bertumbuh ya. Mulai tanggal 2020 itu cuma 4,70%, tahun 2002 naik 7%, dan tertinggi atau rata-rata naik 9,33% ya. Kemarin bagi dividen tanggal 10 Juni Rp148 ya, di angka 9,33%. Jadi secara fundamental ini ya termasuk under value ya, layak untuk dikoleksi jangka panjang atau swing trade. Selanjutnya kita akan ulas secara technical analisisnya ya. Nah, technical analisis ini saya sampaikan kembali setiap konten saya. Walaupun Anda seorang fundamentalis, namun pergerakan harga sebuah saham itu dipengaruhi ya oleh price action, supply and demand. Jadi hukum ekonomi berlaku. Nah, jadi kita ulas secara teknikal untuk menentukan posisi
yang baik dan strategis untuk mengoleksi ya, agar profit investasinya lebih bagus ya. Secara teknikal ya, ini tren penurunannya atau bearish trendnya sudah berakhir. Nah, di sini breakout pada saat asing mulai akumulasi ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan dia membeli masif di harga ini ya pada saat breakout. Nah, di sini ya di harga 1530 ini menembus resistennya ya sampai menuju harga 1650. Namun saya bisa asumsikan secara psikologis karena ini mau bagi dividen tanggal 10 Juni 2024 kemarin, jadi dia naikkan ya. Lalu pada saat ex dividen terjadi penurunan drastis hingga terjadi gap ya, hingga ada gapnya di sini ya. Nah, di sini juga transaksi kemarin juga ada gap ya, ada lonjakan harga dari kenaikannya ya. Berdasarkan psikologi teknikal, gaps ini ya adalah harga yang harus ditutupi emiten, baik itu lusa, bulan depan atau tahun depan ya. Secara umumnya bisa disebut hutang ya, hutang yang harus dilunasi. Jadi kemungkinan ada potensi turun dulu ke 1305 untuk menutupi gapsnya ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin ini saya mau review dan analisis saham Pegas ini, namun saya belum mendapat konfirmasi yang cukup baik atau sinyal yang lebih baik ya. Nah, kemarin perdagangan tanggal 21 itu naik 5,25%. Walaupun pengharapan saya sih turun dulu ke harga 1325 supaya gapnya ini tertutupin ya, agar kualitas trade-nya lebih baik ya, namun naik. Jadi saya bisa memberikan dua opsi entry yang baik untuk swing trade dan value investing. Untuk opsi pertama ya, ini saya sudah ilustrasikan untuk perhitungan Fibonacci retracement atau sistem perhitungan koreksi suatu harga saham. Nah, di sini untuk Fibonacci di level 23,60%. Pada perdagangan kemarin saham Pegas sempat menyentuh ya, namun agak turun ya. Jadi kemungkinan pekan depan ya akan menembus ya, akan naik sampai ke 1595. Ini terkonfirmasi dari volume ya, dari volume transaksi kemarin ini besar ya, 110 juta lot ya. Nah, ini juga untuk Big Fund Action 2 hari ini membeli ya, kita lihat tadi broksumnya. Jadi kemungkinan besar menutupin ini dulu ya untuk opsi pertamanya. Ini menutupin gap dulu ya, untuk menutupin gapnya ini. Nah, kita lihat lagi nanti apakah dia akan sideways di sini menembus lalu menembus resisten di harga 1645, maka potensi kenaikannya akan berlanjut sampai ke 1950. Ini juga sesuai perhitungan menggunakan Fibonacci extension ya. Nah, ya pas ya. Sekaligus resistennya ini ya, resisten pertamanya atau target awal ya. Ini target awal kita di harga 1965. Nah, jika mencapai ini kemungkinan akan balik atau koreksi ya. Kita lihat ke depan sentimennya seperti bagaimana. Namun peluang untuk
ke harga ini cukup ada ya, cukup bisa ya, dan mengabaikan dulu ya, mengabaikan gaps yang kemarin ya. Jadi dia habis abaikan dulu gapsnya, nanti kemungkinan akan baru ditutupi. Jadi untuk target awal opsinya di harga 965 jika terjadi kelanjutan kenaikan. Nah, untuk opsi kedua ya, untuk opsi kedua yang bisa juga Anda pertimbangkan, kemungkinan ya, kita kembali ke Fibonacci retracement-nya. Nah, kemungkinan dia akan menutupin gapsnya dulu ya di harga 1590 atau naik sedikit atau sekurangnya. Nah, ini kemungkinan akan balik lagi ya perlahan-lahan. Nah, jika terjadi penurunan melewatin harga 1435 nanti atau turun dari harga 1435, ini akan menjadi area supply ya. Nah, ini juga ada penguatnya, terkonfirmasi dari sebuah berita ya yang rilis dari IDX Channel tadi, dan aksi korporasi ini ya, dari aksi korporasi perusahaannya ya untuk ekspansi. Nah, biasanya kalau aksi berita-berita seperti itu, walaupun sentimennya positif, namun dalam jangka pendek kemungkinan ada aksi jual, kemungkinan besar ya. Ini untuk opsi kedua ya. Jadi nanti jika dia melewatin harga 1435 kembali turun, kemungkinan besar akan nyampe di 1300. Apakah dari 1300 nanti akan turun lagi? Kemungkinan kecil tidak ya, karena asing itu membeli di sini ya, sangat kuat, sangat masif membeli dan mengumpulkan barangnya. Jadi kemungkinan besar nyampe nya itu hanya ada di kisaran 1370 atau 1300 untuk menutupin gapnya ini ya. Nah, ini kita lihat juga secara weekly-nya. Ini kalau secara weekly, ini sebenarnya supply ya, supply zone ya. Kalau ini supply zone, ini untuk menutup pergerakannya ini kemungkinan besar hanya untuk menutupin gapsnya dulu, lalu dibawa turun kembali nyampe di sini 1300 ya, atau di antara 1370 untuk jadi Anda bisa masuk perlahan-lahan ya sampai mendapatkan konfirmasi salah satunya. Saya sih berharapnya nyampe di harga 1580, balik lagi ke 1300, jadi ada kesempatan koleksi. Namun kita juga tidak bisa abaikan atau konfirmasikan untuk opsi pertamanya, karena asing ini membelinya sangat masif ya. Nah, asing ini juga kadang nggak mau diikutin. Jadi lihat situasi dulu, apakah retail banyak yang masuk yang ikutin dia atau tidak. Jadi kalau banyak retail yang masuk, kadang dibanting dulu. Nah, jadi jangan suka averaging ya, bagi yang menonton diturunin di averaging lagi. Pakailah target ya untuk swing trade. Ini untuk day trade kurang worth it ya. Mungkin terjadi pergerakan-pergerakan tidak sesuai ilustrasi harian ya. Nah, ini kita untuk swing trade minimal atau investasi memakai target harga. Jadi target harga tertingginya itu di 1955. Nah, jika opsi keduanya jalan, nah jika opsi keduanya berlaku ya, dia turun ke harga
ke harga kembali turun ke harga 1295 nutupin gapnya, potensi bullishnya itu lebih bagus ya, potensi profitnya ke depan ini lebih bagus ya sebenarnya. Nah, jadi bisa nyampe ke harga 2220 ya untuk target awalnya ya, tertingginya ya. Nah, bagaimana lagi ke depannya jika mencapai target, mungkin akan terjadi koreksi. Apakah dia akan kembali ke harga resisten ini ya, atau support ini 1525 nanti, atau hanya nyampe di 1920. Nanti kita lihat sentimennya seperti apa. Yang jelasnya potensi swing trade minimal dan investasi di saham Pegas ini sangat prospektif. Nah, kita lihat juga broker summary-nya ya, secara broker summary dari indikator asing ya. Nah, ini asing lagi membeli atau lagi membeli banyak ya, 27,50% ya. Nah, ini secara mingguan retail ya, domestik menjual 40,28%. Jadi yang mendominasi secara mingguan di saham Pegas ini itu asing ya. Hariannya dia yang membeli banyak, nampung retail ya, nampung punya retail ya, 28,05% transaksi pembelian asing kemarin. Nah, kita lihat juga ini ya, perlu kita perhatikan sebagai tambahan referensi Anda. Nah, ini retail banyak melepas ya, banyak melepas saham Pegas. Yang terakhir update itu 31 Mei 2024. Banyak yang sudah keluar dari saham Pegas ini, sudah 12.337 investor. Jadi ada kemungkinan besar ya, ini sudah dimiliki oleh asing ya, sudah asing kepemilikan besarnya ya. Jadi kemungkinan akan naik besar ya, akan naik tinggi ya. Broker summary. Selanjutnya kita lihat broker summary asing ini ya, sangat masih pembeliannya ya. Oke. Day trade kemarin ini juga Bank Mandiri yang membeli ya. Pada saat penutupan Mandiri lagi ngoleksi ya. Jadi kesimpulannya, ke depan saham ini sangat prospektif ya, bisa memberikan return yang baik. Nah, tinggal Anda menyikapi informasi yang saya sampaikan. Namun saran saya sih belilah di area-area support ya, untuk dikoleksi ya. Kalau untuk day trade ya, mungkin secara analisis saya ada kebisingan ya, kadang tidak sesuai ya. Namun kalau trade swing kan kita pakai target ya. Nah, jadi mungkin ke begini, target begini ya, untuk swing trade ya, dan value investing. Oke. Sekianlah informasi hasil analisis yang bisa saya paparkan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman saya tentang pasar modal. Diharapkan bisa jadi bahan tambahan referensi Anda untuk berinvestasi di saham Pertamina Gas Energi ini ya. Jika Anda menyukai hasil analisis dan review yang saya sampaikan, silakan di subscribe sebagai bentuk dukungan, di like and comment and share. Tunggu next video saya selanjutnya. Terima kasih.